Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita bersalawat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu tafsir Al-Munir, yaitu surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Quraisy, Makkiyah 4 ayat. Makkiyah berarti surat Quraisy ini turun pada fase dakwah Nabi Muhammad SAW, pada fase Makkah ya, 13 tahun pertama. Alright. Penamaan surat ini dinamakan surat Quraisy sebagai pengingat bagi kabilah tersebut atas kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada mereka, sebagaimana dijelaskan di awal surat li'ila fi Quraisy. Oke, kita langsung ke kandungan surat. Surat Makkiyah ini berisi tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum Quraisy Mekah. Allah telah menyatukan sikap mereka, memberi keharmonisan di antara mereka karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Dalam surat Quraisy ayat 1, Allah juga memberi anugerah untuk berpindah-pindah dan bebas berniaga ke negeri Yaman pada musim dingin dan ke negeri Syam pada musim panas, karena adanya dana yang melimpah, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas dalam surat Quraisy ayat 2. Oke. Nah, baik. Jadi negeri Arab Saudi ataupun Mekah ya yang dimaksud di sini, yaitu terletak di tengah-tengah gitu ya, yang mana mereka bisa ke selatan, ke Yaman pada musim dingin. Kalau mereka ke selatan itu lebih dekat ke negeri ekuator, seperti contohnya Indonesia, negeri yang ekuator gitu ya. Walaupun Yaman bukan ekuator juga sebenarnya, tapi mendekati. Nah, jadi suhunya itu lebih panas gitu. Nah, jadinya mereka berniaga ke negeri Yaman pada musim dingin supaya tidak terlalu panas gitu. Dan kemudian berdagang ke negeri Syam pada musim panas. Kalau ke Syam itu ke negeri utara gitu ya, utaranya Makkah gitu. Sekitar 1000-an kilometer lebih ya. Nah, karena negeri Syam yang berada di utara tersebut itu suhunya tentunya lebih dingin. Nah, seperti misalkan kalau Syam itu udah dekat ke Turki misalkan ya. Nah, itu udah lumayan dingin gitu. Nah, jadi berniaga ke negeri Syam itu pada musim panas supaya tidak kedinginan. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Di tanah haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah, Allah Subhanahu wa taala memberi karunia rasa aman, tenang, dan tentram tanpa ada pertikaian dari salah seorang pun. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah ini yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Gitu. Jadi tanah Mekah itu adalah tanah haram gitu ya. Diharamkan pembunuhan di negeri tersebut, di Mekah gitu ya. Nah, oke. Walaupun itu orang-orang Quraisy yang musyrik gitu ya, penyembah berhala gitu. Nah, mereka diharamkan untuk saling membunuh di negeri haram tersebut. Makkah. Memang sudah syariat dari Nabi Ibrahim gitu ya. Gitu, karena ada Ka'bahnya. Gitu. Nah, dan sekitarnya di kota Makkah itu merupakan wilayah haram. Dan kemudian walaupun mereka itu musyrikin gitu ya, penyembah berhala, tapi mereka respect terhadap peraturan syariat tersebut, yaitu tanah haram gitu ya. Gitu. Bahkan mereka juga berumroh juga gitu ya. Gitu. Nah, Nabi Muhammad pernah bersama dengan pengikut-pengikutnya itu ingin melakukan umroh gitu ya. Pada tahun ke-6 Hijriyah gitu ya. Tapi kemudian para kaum musyrikin Makkah ini bersegera untuk mencegah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, sekitar 1400 atau 1500 orang,
itu untuk memasuki tanah haram Mekah, karena mereka respect terhadap tanah haram Mekah, kaum musyrikin ini, sehingga mereka mencegat gitu ya, tidak memperbolehkan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya untuk masuk ke wilayah haram Mekah, sehingga mereka tertahan, orang-orang muslimin itu tertahan di Hudaybiyah gitu. Nah, itu salah satu contoh bahwa Mekah itu merupakan tanah haram gitu ya. Jadinya mereka aman di sana. Oke, kita akan lanjutkan kembali keutamaan surat. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Khilafiyat dari Ummu Hani binti Abu Thalib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah memuliakan kaum Quraisy dengan 7 hal. Aku dari kalangan mereka. Nabi Muhammad gitu ya, berasal dari kaum Quraisy, Bani Hashim gitu ya. Kenabian ada pada mereka, oke, yaitu Nabi Muhammad. Hijaban dan sikoyah ada pada mereka. Hijabah itu hak mengelola Ka'bah, dan kemudian sikoyah itu hak untuk memberikan jamaah haji makan dan minum gitu ya. Oke, Allah menolong mereka dari pasukan gajah. Ini ada di surat Al-Fil. Di pertemuan selanjutnya kita akan lebih membahasnya gitu ya. Pasukan gajah ini. Ataupun kita sudah membahasnya juga pasukan gajah, yaitu di surat bukan surat Al-Fil, tapi maksudnya di Sirah Nabawiyah di episode awal gitu ya. Oke, mereka menyembah Allah Azza wa Jalla selama 10 tahun saat tidak ada kaum selain mereka menyembahnya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat di dalam Al-Qur'an yang berbicara mengenai mereka, yaitu surat Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Quraisy. Ibnu Katsir berkata ini hadis gharib. Oke, kita akan bacakan surat Quraisy ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Quraisy ayat 1-4. Kita langsung ke mufradat lughawiyah. Li'ilafi Quraisy, yakni menetapinya dengan disertai sikap ramah tanpa rasa benci. Zamakhsyari berkata, kalimat tersebut berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu." Allah memerintahkan mereka untuk menyembahnya karena kenikmatan yang mereka peroleh berupa 2 perjalanan untuk berniaga ke selatan dan juga ke utara. Huruf fa falyabudu, karena di dalam kalimat tersebut terdapat makna syarat. Maknanya adalah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka jumlahnya tidak terbatas. Oleh karena itu, jika mereka tidak bisa beribadah kepada Allah karena seluruh kenikmatan tersebut, hendaknya mereka beribadah kepadanya hanya karena sebagian nikmat itu saja. Gitu. Maksudnya adalah nikmat Allah itu luas banget ya. Kita tidak bisa menghitungnya. Mau kita catat dengan pohon sebagai penanya, terus kemudian lautan sebagai tintanya, itu tidak akan pernah bisa tercatatkan gitu ya. Nah, di sini di surat Quraisy ini nikmat yang Allah sebut itu sedikit gitu ya. Maksudnya yang dituliskan itu sedikit, cuma 4 ayat doang gitu. 5 ayat maksudnya dari surat Quraisy ini. Maksudnya 4 ya, maksudnya 4 ayat dalam surat Quraisy ini. Dan itu atas nikmat-nikmat yang dari 4 ayat tersebut itu sudah cukup sebagai syarat untuk maksudnya sebagai dari 4 ayat tersebut aja itu udah intinya mereka harus menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Padahal nikmat Allah yang Allah berikan itu sangat banyak gitu.
Tapi atas alasan 4 ayat itu saja dalam surat Quraisy itu udah alasan cukup kuat, sangat kuat bahkan. Sangat kuat untuk mereka kaum Quraisy ini seharusnya itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa harus menyembah berhala-berhala. Oke. Quraisy adalah kumpulan kabilah dari keturunan Nadhr bin Kinanah. Kata Quraisy adalah bentuk tasghir dari kata Qurash yang berarti hewan tunggangan sangat besar di laut yang dapat dibuat bermain dengan bantuan kapal. Kaum Quraisy diserupakan dengan hewan tersebut karena hewan tersebut bisa dimakan tetapi tidak bisa dimakan, serta unggul tetapi tidak bisa diungguli. Namanya diucapkan dalam bentuk tasghir bertujuan untuk ta'zim, memuliakan. Mereka dinamakan demikian karena mereka berhasil bersatu pasca perpecahan yang terjadi di kalangan mereka. Mereka dikumpulkan oleh Qusay bin Kilab di Masjidil Haram. Kata takrish berarti berkumpul dan bersatu. Oke. Ila fihim rihlatasyita iwas-saif. Yakni dengan sebab kenikmatan mereka untuk pergi berniaga ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas setiap tahunnya. Mereka memanfaatkan 2 perjalanan niaga tersebut untuk tinggal di Makkah, untuk berkhidmat kepada Ka'bah yang merupakan simbol kebanggaan dan kemuliaan mereka. Kata rihlah bermakna bepergiannya suatu kaum dengan berbekal selama perjalanan. Karena ini ya, ke negeri Yaman dan juga ke negeri Syam itu sangat jauh sekali gitu, ribuan kilometer gitu. Nah, sehingga mereka berpergian rihlah tersebut. Oke, bisa berbulan-bulan gitu ya perjalanannya itu. Oke, terus kemudian al-bait yaitu Ka'bah, at'amahum, Allah melapangkan rezeki mereka min ju'im min khauf, yakni dari rasa lapar dan takut. Wa amanahum, terus kemudian wa amanahum, aman dan selamat pada harta dan diri mereka. Min khauf, dari rasa takut terhadap para pasukan gajah atau takut perampokan di negeri dan perjalanan mereka. Mereka kaum Quraisy dilanda kelaparan karena tidak ada cocok tanam di kota Mekah, dan mereka takut akan kedatangan pasukan gajah. Tapi mereka aman gitu ya. Oke. Nah, jadi nikmat yang Allah telah berikan kepada kaum Quraisy ini sangat banyak. Gitu. Sudah semestinya gitu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala tandingan tak berguna itu. Oke. Sebab turunnya ayat 1. Hakim dan lainnya meriwayatkan dari Ummu Hani binti Abu Thalib, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah memuliakan kaum Quraisy dengan 7 hal. Aku dari kalangan mereka, kenabian ada pada mereka, hijabah yaitu mengurus Ka'bah, dan sikoyah memberikan air minum kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji ada pada mereka. Allah menolong mereka dari pasukan gajah. Mereka menyembah Allah Azza wa Jalla selama 10 tahun saat tidak ada kaum selain mereka yang menyembahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat di dalam Al-Qur'an yang berbicara mengenai mereka. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Quraisy. Tafsir dan penjelasan. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah. Rumah ini yaitu Ka'bah. Nah, surat Quraisy ayat 1-3. Hendaknya kaum Quraisy beribadah kepada Tuhan mereka untuk mengungkapkan rasa syukur karena mereka telah dianugerahi kenikmatan dengan 2 perjalanan niaga bisnis. Perjalanan ke Yaman pada musim dingin untuk belanja minyak wangi dan merica yang datang dari India dan negara Teluk, Persia. Perjalanan tersebut dilakukan pada musim dingin karena negeri-negeri tersebut bersuhu panas. Jadi nggak kepanasan gitu ke Yaman. Sementara itu perjalanan ke Syam dilakukan pada musim panas untuk membeli biji-bijian tanaman pertanian. Perjalanan tersebut dilakukan pada musim panas karena negeri-negeri tersebut bersuhu dingin, biar nggak kedinginan. Kaum Quraisy di Mekah bermata pencaharian sebagai pedagang. Nabi Muhammad juga pedagang gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Seandainya tidak ada 2 perjalanan dagang ini, niscaya mereka tidak akan betah tinggal di kota Mekah.
Seandainya mereka juga tidak mendapatkan rasa aman tinggal di dekat Ka'bah, mereka tidak akan mampu untuk berdagang. Keistimewaan kaum Quraisy tersebut tidak memancing rasa iri, karena orang-orang Arab sendiri berkata kaum Quraisy adalah ahlullah, keluarga Allah. Jadi banyak orang-orang Arab selain Quraisy di luar Makkah tentunya yang menganggap bahwa kaum Quraisy ini adalah keluarga Allah, ahlullah. Semua kehormatan dan kemuliaan yang diberikan kepada kaum Quraisy alias penduduk Makkah ini telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka dengan perantara Baitul Haram, Ka'bah. Oleh karena itu mereka hendaknya mengakui kenikmatan ini serta menyembah dan mengagungkannya. Gitu. Iya, lagi-lagi banyak kenikmatan gitu ya, harus disyukuri oleh penduduk Mekah sehingga mereka sudah seharusnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Ishaq dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menegaskan bahwa surat ini berkaitan erat dengan surat sebelumnya, Al-Fil. Karena menurut keduanya, makna surat ini adalah kami Allah telah mencegah pasukan gajah untuk menyerang kota Makkah dan kami menghancurkan mereka karena persatuan kaum Quraisy dan mereka dalam keadaan aman. Gitu. Yang terpenting kedua nikmat ini, nikmat pencegahan dari serangan pasukan gajah serta nikmat tinggal di dekat Ka'bah dan persatuan di kalangan mereka yaitu kaum Quraisy. Jika mereka tidak menyembah Allah karena seluruh kenikmatan, hendaknya mereka menyembahnya karena dua nikmat ini aja, yaitu adalah terhindar dari serangan pasukan gajah dan juga ya hidup di dekat Ka'bah gitu. Nah, sektor pariwisata mereka itu naik juga gitu ya, selain daripada berdagang. Tapi kalau kalau terkait dengan Ka'bah, mereka mungkin mendapatkan penghasilan yang lebih banyak pada musim haji gitu ya, yaitu bulan Zulhijjah. Sedangkan di bulan-bulan lainnya itu agak kurang gitu. Tapi tetap saja gitu ya, tetap saja mereka harus bersyukurlah karena nikmat yang begitu luar biasa gitu. Mereka juga selain daripada haji kan juga ada umroh gitu ya gitu. Orang-orang di luar Mekah itu mereka harus membeli baju ihram dari penduduk Mekah. Nah, yang tidak membeli baju Ka'bah, maksudnya tidak membeli baju dari ihram dari Mekah itu mereka harus tawaf mengitari Ka'bahnya itu dengan telanjang gitu ya, naked. Oke. Nah, itu dia. Terlebih lagi mereka punya air Zam-Zam gitu ya, sumur yang sebenarnya hilang dan ditemukan oleh Abdul Muthalib gitu. Walaupun ketika Abdul Muthalib itu menemukan sumur Zam-Zam itu kemudian rebutan gitu, malah jadi banyak tindakan premanisme. Tapi kemudian mereka akhirnya respect kepada Abdul Muthalib karena Abdul Muthalib itu diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih tanda gitu ya, ketika mereka sedang bersengketa terkait dengan pengelolaan Zam-Zam, sehingga yaitu kakeknya Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib itu dihormati oleh seluruh penduduk Mekah gitu, menurun ke anaknya gitu ya, yaitu Abu Thalib. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Ya, meskipun terdapat patung-patung sesembahan mereka di sekitar Ka'bah, Allah membedakan dirinya dengan patung-patung tersebut. Dengan adanya Ka'bah tersebut, mereka menjadi lebih mulia dibandingkan orang-orang Arab lainnya. Mereka mengetahui semua hal ini dan mengakuinya. Dalam surat ini disebutkan Ka'bah bertujuan untuk ta'zim, pengagungan. Ar-Razi rahimahullah mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ketahuilah bahwasanya kenikmatan itu ada dua jenis, menolak bahaya dan memberi manfaat. Nikmat yang pertama itu lebih penting, menolak bahaya itu. Oleh karena itu para ulama berkata, mencegah diri dari bahaya hukumnya wajib. Adapun mendapat manfaat hukumnya tidak wajib.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat menolak bahaya dalam surat Al-Fil dan nikmat mendapat manfaat dalam surat ini, Quraisy. Melihat dua nikmat yang besar ini, Allah memerintahkan mereka beribadah kepadanya dan mensyukuri hal ini. Falyabudu rabb hadzal bait. Oke. Makna ibadah adalah berserah diri dan tunduk kepada zat yang disembah sesuai tujuannya, yaitu terwujudnya makna ibadah. Berserah diri gitu ya, pasrah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Gitu. Ini menjadi pelajaran penting juga buat kita. Gitu. Walaupun ini suratnya tentang Quraisy gitu ya. Tapi ya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Quraisy sehingga mereka harus mengagungkan Allah, ini juga bisa kita terapkan juga di negara kita Indonesia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tentulah telah memberikan nikmat yang sangat banyak juga untuk negeri kita Indonesia. Maka kita memang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik Indonesia ini gitu ya, pemilik bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai kenikmatan yang dianugerahkan kepada kaum Quraisy. Tuhan Ka'bah ini disifati dengan kedua nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam surat Quraisy ayat 4, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Dialah Tuhan Ka'bah ini dan dialah yang memberi makan mereka untuk menghilangkan rasa lapar, melapangkan rezeki mereka, memudahkan jalan mencari rezeki dengan dua perjalanan dagang ini, sehingga hal itu menolong mereka dari kelaparan yang mereka derita sebelum adanya dua perjalanan dagang ini. Oh ya, by the way, perjalanan dagang ini diusulkan, diterapkan oleh bapaknya Abdul Muthalib alias kakek buyutnya Nabi Muhammad, yaitu Hashim. Gitu, dua perjalanan ini diprakarsai gitu ya. Oke, terus kemudian Allah memberi mereka keutamaan dengan rasa aman dan tenang, sehingga hendaknya mereka beribadah kepadanya dengan tanpa menyekutukannya, tanpa adanya tandingan patung-patung, serta tidak menyembah berhala dan patung. Ibnu Katsir berkata, oleh karena itu, barang siapa memenuhi perintah ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya karunia rasa aman di dunia dan akhirat sekaligus. Barang siapa tidak menaati perintah ini, Allah akan mencabut kedua nikmat tersebut darinya. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 112 dan 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fadzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun. Yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. An-Nahl 112-113. Kondisi orang-orang Arab saat itu adalah saling menyerang dan menawan antar kabilah. Akan tetapi kaum Quraisy tidak mengalami hal itu karena tadi berada di wilayah haram, lantaran mereka dekat dengan Ka'bah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Demikian juga Allah menjamin keamanan mereka dari pasukan gajah dari Habasyah, Ethiopia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min haulihim. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang mereka sekitarnya rampok-merampok,
Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Gitu ya. Nah, jadi udah dikasih tempat yang suci, yang aman, kenapa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Cuma seratusan aja gitu ya, selama di 100 maksudnya hanya seratusan saja orang yang masuk Islam pada periode 13 tahun pertama dakwah di Mekah gitu ya. Oke, terus kita lanjutkan fikih kehidupan atau hukum-hukum. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Quraisy yang merupakan keturunan Nadar bin Kinanah untuk beribadah dan mentauhidkan Tuhan mereka yang telah memberi karunia mereka dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Berikut ini adalah kenikmatan yang telah Allah berikan. 1. Hancurnya pasukan gajah dan terhalangnya mereka sampai ke kota Mekkah. Mereka dihancurkan karena kekufuran mereka. Hal ini merupakan pencegahan bahaya besar yang pasti akan terjadi seandainya tidak dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini merupakan anugerah yang berupa rasa aman, selamat dan tenang hidup di sekitar Baitul Haram. 2. Nikmat rezeki dan terpenuhinya kebutuhan disebabkan adanya perjalanan mereka ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas yang bertujuan untuk berdagang berbagai macam makanan dan pakaian. Mereka juga mendapat jaminan keamanan dari gangguan kabilah-kabilah Arab yang lain karena mereka merupakan kabilah yang menghuni sekitar Ka'bah. Ahlullah tadi ya. 3. Nikmat rasa aman dari segala hal yang menakutkan, baik di dalam kota Makkah yang telah Allah jadikan sebagai kota yang aman, haram gitu ya, kota haram. Sedangkan orang-orang di sekitar mereka mengalami tindak kejahatan perampokan. Mereka merasa aman saat di luar kota Mekah ketika mereka pergi berdagang dan bekerja. 4. Nikmat keberadaan Baitul Haram atau Ka'bah al-Musyarrafah merupakan tempat yang diagungkan dan dimuliakan oleh orang Arab, serta merupakan simbol keagungan dan kehormatan mereka. Dengan adanya Ka'bah tersebut, mereka menjadi lebih mulia dibandingkan seluruh kabilah Arab. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka semua nikmat itu. Ringkasnya, sesungguhnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kaum Quraisy jumlahnya banyak banget, tidak terbatas, nggak bisa ditulisin satu persatu. Jika mereka tidak menyembah Allah, sebab seluruh nikmat Allah, hendaknya mereka menyembahnya karena kenikmatan yang tampak jelas ini ya, yaitu 2 perjalanan dagang mereka ini dan hidup di negeri yang haram gitu ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asma binti Yazid bin Sakan Ummu Salamah al-Ansariyah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, celakalah kalian wahai kaum Quraisy karena mengkufuri nikmat dalam surat Quraisy. Diriwayatkan juga dari Asma binti Yazid. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, karena kenikmatan kaum Quraisy, perjalanan dagang pada musim dingin dan panas, celakalah kalian wahai kaum Quraisy, sembahlah Tuhan Baitul Haram ini yang telah memberi kalian makan untuk menghilangkan rasa lapar dan memberi kalian rasa aman dari ketakutan. Malik berdalil dengan surat ini bahwa waktu itu terbagi menjadi 2, dingin dan panas, dan tidak ada yang ketiga. Waktu dingin berlangsung selama setengah tahun dan panas juga berlangsung selama setengah tahun. Para ulama juga berdalil dengan surat ini bolehnya seseorang beraktivitas pada 2 waktu antara 2 tempat yang berbeda, yaitu seperti duduk di area pantai pada musim panas dan daerah kutub pada musim dingin. Boleh juga menggunakan peralatan pendingin saat musim panas dan sarana penghangat pada musim dingin. Oke, maka demikian ngaji kita pada hari ini di surat Quraisy. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.